Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis kami yang kami beri nama Odading Aneka Rasa. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Erika Gita Pratiwi dengan NIM 137, yang kedua Iqbal Indra Kurniawan dengan NIM 144, yang ketiga Uswatun Hasanah dengan NIM 292, yang keempat Amin Maulana dengan NIM 300, yang kelima Elisa Maharani dengan NIM 346, dan yang keenam adalah Dika Aprilianti dengan NIM 471. Aspek pasar, kue odading merupakan salah satu jajanan khas kota Bandung, Jawa Barat. Kue ini dibuat dengan bahan baku terigu yang diproses seperti adonan roti, kemudian dibentuk dengan bentuk kotak dan ditaburi biji-bijian di atasnya. Untuk proses pemasarannya sendiri, kue odading ini dimasak dengan cara digoreng. Produk kue odading yang dijual di pasaran kebanyakan kue odading rasa original atau kue odading yang berasa manis dan ditaburi biji-bijian di atasnya saja. Dengan banyaknya referensi dan masukan, tim pelaksana mencoba mengkreasikan kue odading yang tradisional menjadi kue odading yang modern, yakni dengan cara diberi topping seperti coklat, kacang, selai, tetapi tidak menghilangkan rasa asli dari makanan yang satu ini. Pasar saat ini, kue odading sudah banyak dikenal dan disukai masyarakat. Untuk saat ini, kue odading sendiri sekarang tidak hanya di Bandung saja, namun sudah bisa dijumpai di berbagai tempat di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, dan masih banyak lagi. Kondisi inilah yang membuat tim pelaksana kue odading aneka rasa terus mengoptimalkan dari segi promosi dan pelayanan dengan menyediakan tempat yang nyaman, bersih, dan juga modern untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Potensi yang akan datang. Potensi pemasaran kue odading aneka rasa cenderung membesar sejalan dengan perkembangan teknologi dengan membuat pemesanan melalui media online. Tim pelaksana juga selalu melakukan inovasi dengan terus menambah varian rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tidak sampai di situ, tim pelaksana juga membentuk packaging baru, dan dalam model packaging tim pelaksana membuat desain modern. Jadi dengan adanya packaging ini, kue odading bisa buat untuk hadiah ke teman atau sebagai oleh-oleh. Estimasi potensi pasar. Melihat banyaknya keunggulan produk tersebut, dapat diprediksi bahwa beberapa tahun ke depan odading aneka rasa akan lebih populer menjadi makanan tradisional yang kekinian. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama ada jumlah konsumennya 100, yang kedua pendapatan rata-rata konsumen 2 juta, yang ketiga jumlah pesaingnya 5, yang keempat besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja 60%, jadi 60% kali 2 juta sama dengan 1.200.000. Yang kelima kemungkinan belanjanya 50%, jadi 50% kali 1.200.000 sama dengan 600.000. Yang keenam potensi pasar 600.000 dikali 100 sama dengan 60.000. Yang ketujuh potensi permintaan ada 60.000 dibagi 6 sama dengan 10.000. Aspek pemasaran yang pertama segmenting. Odading ini ditunjukkan untuk semua kelas sosial baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas yang menyukai makanan tradisional. Yang kedua ada targeting. Pasar sasaran dari odading aneka rasa adalah pria dan wanita dengan range usia 16 sampai 30 tahun, dan khususnya mereka yang suka dengan makanan yang unik dengan inovasi yang baru. Yang ketiga ada positioning, menciptakan kesan di benak konsumen sebagai makanan tradisional yang unik yang diberikan sentuhan
topping yang biasanya dipakai pada makanan modern. Ada bauran pemasaran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk odading aneka rasa, merupakan jajanan tradisional yang diberi sentuhan topping aneka rasa sesuai dengan keinginan pelanggan. Produk kami sangat menjaga kualitas untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kedua ada promotion atau promosi. Kami melakukan promosi menggunakan pemasaran online dan offline. Pemasaran online membuka franchise sekitar alun-alun kota Kudus dan dengan mengikuti Car Free Day. Pemasaran online dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga ada price atau harga. Harga odading aneka rasa sangat terjangkau. Salah satu strategi pemasaran kami adalah menjualnya dengan harga 6.000 dengan kaya akan topping berbagai rasa. Yang keempat ada place atau lokasi. Fokus tempat penjualan kami di alun-alun kota Kudus. Kami mendistribusikan produk di lingkungan Pantura, lebih tepatnya di daerah dan Selanjutnya ada aspek teknis. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha odading aneka rasa ini terletak di Jalan Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan pabrik, kampus, sekolahan, banyak perumahan bentuk, dan unit usaha lain. Selain itu, transportasi di kawasan tersebut terbilang memadai. Luas produksi, total revenue sama dengan total cost. Price kali quantity sama dengan fixed cost plus variable cost. 6.000 kali quantity sama dengan 307.000 plus 305.000. Quantity sama dengan 612.000 dibagi 6.000. Quantity sama dengan 102 unit. Selanjutnya ada layout tempat usaha odading aneka rasa kami. Di depan pintu masuk ada kasir serta produk-produk makanan kami. Sebelah kirinya ada meja makan. Di belakang meja makan, di sebelah kanan ada dapur atau tempat produksi serta bahan baku. Di sebelah kirinya ada tempat ibadah dan istirahat. Di sebelah kirinya lagi ada toilet. Selanjutnya ada aspek manajemen, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Nomor 1 ada Amin Maulana sebagai ketua, NIM 2018-11330. Yang kedua ada wakil ketua Elisa Maharani, NIM 2018-11346. Jabatan sebagai CEO, program studi manajemen, alokasi waktu jam per minggu, 10 jam per minggu. Tugas pertama, melakukan pemasaran dan pembuatan laporan. Yang kedua, bertanggung jawab pada kelangsungan usaha. Yang ketiga, ada pembuatan laporan. Urutan nomor 2 ada Dika Aprilianti sebagai ketua, NIM 2018-11471. Yang kedua ada wakil ketua Erika Gita Pratiwi, NIM 2018-11137. Jabatan sebagai CEO, program studi manajemen, alokasi waktu 5 jam per minggu. Tugasnya adalah belanja dan menyiapkan alat serta bahan. Yang kedua ada bertanggung jawab pada kelangsungan usaha. Urutan ketiga ada Uswatun Hasanah sebagai ketua, NIM 2018-11292. Selanjutnya ada Iqbal Indra Kurniawan sebagai wakil ketua, NIM 2018-11144. Jabatan sebagai CVO, program studi manajemen, alokasi waktu 5 jam per minggu. Tugasnya adalah yang pertama membuat media promosi, yang kedua bertanggung jawab pada keuangan. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Bulan pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga adalah persiapan alat. Bulan pertama, minggu kedua,
minggu ketiga, dan minggu keempat adalah persiapan tempat. Bulan pertama, minggu keempat, bulan kedua, minggu pertama, bulan ketiga, minggu pertama, bulan keempat, minggu pertama adalah tahap produksi. Bulan kedua sampai dengan bulan keempat adalah tahap promosi dan pemasaran produk. Selanjutnya adalah bulan pertama, minggu keempat, bulan kedua, minggu keempat, bulan ketiga, minggu keempat, bulan keempat, minggu keempat adalah evaluasi usaha. Jadi, adanya jadwal kegiatan ini adalah 1. Mampu mempersiapkan bahan baku dan peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan sebelum proses produksi dilakukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga. Kedua, odading aneka rasa dapat dipromosikan dengan baik dengan target sasaran promosi adalah semua kalangan. Ketiga, produk ini dapat menjadi alternatif dalam melestarikan kebudayaan jajanan tradisional. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, biaya peralatan. Wajan 1 buah harga satuan 50.000, kompor 1 buah harga satuan 200.000, tempat adukan kue 3 buah harga satuan 19.000, total 57.000. Jadi biaya peralatan keseluruhan adalah Rp307.000. Biaya bahan baku tepung terigu 20 kg harga satuan 4.000, total harga 80.000. Gula 8 kg harga satuan 12.000, total harga 96.000. Minyak 3 liter harga satuan 6.000, total harga 18.000. Margarin setengah kilogram harga satuan 7.000. Coklat 2 kg harga satuan 16.000, total harga 32.000. Meses 2 kg harga satuan 14.000, total harga 28.000. Selai 2 kg harga satuan 16.500, total harga 33.000. Kacang bubuk 1 kg harga satuan 11.000. Jadi keseluruhan biaya bahan baku adalah Rp305.000. Aspek keuangan yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja 1 bulannya 1 juta, biaya tempat dan promosi sewa tempat 1 bulannya 1.500.000, kuota 1 bulan 125.000, banner 2 buah 75.000. Jadi total keseluruhan biaya tempat dan promosi adalah 1.700.000. Selanjutnya adalah biaya transportasi. Transportasi 1 bulannya yaitu 500.000. Aspek keuangan yang selanjutnya adalah sumber dana. Sumber dana dibagi menjadi 2, yaitu pemasukan dan pengeluaran. A. Pemasukan. Dana iuran 3.812.000. Nah, selanjutnya adalah pengeluaran. Biaya tetap total 307.000, biaya variabel 305.000, biaya transportasi 500.000, biaya tenaga kerja 1 juta, biaya tempat dan promosi 1.700.000. Jadi total pengeluaran adalah 3.812.000. Jadi modal usaha yaitu 3.812.000. Metode penilaian investasi. Odading Aneka Rasa memerlukan investasi untuk aktiva tetap sebesar 21 juta dan 7 juta untuk modal kerja. Aktiva tetap ini ditaksir mempunyai usia ekonomis 3 tahun tanpa nilai dan diusut dengan metode garis lurus.
penghasilan dari penjualan ditaksir sebesar 60 juta per tahun dengan tarif pajak sebesar 14% dan tarif bunga 1%. Perhitungan laba setelah pajak. Penghasilan penjualan yaitu 60 juta rupiah. Biaya-biaya yang keluar ada operasional tunai 28 juta rupiah. Yang kedua ada penyusutan 21 juta rupiah dibagi 3 yaitu 7 juta rupiah. Berarti 60 juta rupiah dikurangi 28 juta plus 7 juta sama dengan 35 juta rupiah. Laba sebelum pajak yaitu 25 juta rupiah. Pajak 14% 3.500.000 rupiah dan laba setelah pajak 21.500.000 rupiah. Lingkungan, manfaat ekonomi, sosial dan budaya. Yang pertama adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para karyawan. Yang kedua ada terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir ada peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi odading aneka rasa. Aspek lingkungan, penanganan limbah usaha odading aneka rasa selalu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan sekitar. Tidak adanya pengelolaan terhadap limbah dapat menimbulkan dampak, diantaranya adalah yang pertama pencemaran sumber air dan limbah air, yang kedua penyumbatan drainase jalan, yang ketiga dapat menimbulkan bau busuk, dan yang terakhir dapat tergenang jika terjadi banjir. Baik, berikutnya ada izin usaha yang terdiri dari beberapa dokumen. Yang pertama yaitu ada akte pendirian perusahaan, biasanya didapat dari notaris setempat. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga ada surat tanda daftar perusahaan. Yang keempat ada nomor pokok wajib pajak atas nama pemilik usaha. Dan yang kelima ada surat izin tempat usaha. Selanjutnya ada izin lokasi yang terdiri dari beberapa dokumen yang perlu disiapkan, antara lain yang pertama surat izin usaha, yang kedua ada surat akte tanah, yang ketiga ada surat izin mendirikan bangunan, yang keempat ada surat pajak bumi dan bangunan, yang kelima ada surat rekomendasi dari tetangga, RT maupun RW, dan yang keenam ada surat rekomendasi dari kecamatan dan KTP dari pemilik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.